Formasi yang diterapkan ini melawan Yaman bukan defense nih posisinya. Ternyata betul ini dimainkan posisinya bukan defense nih formasinya. Dan terbukti hasilnya kita bisa meraih kemenangan dan lumayan banyak. Harusnya wasit yang dipilih ini mau baik kelompok umur manapun tidak boleh tebang kasih. Karena kalau kita terus begini nanti kapan mau majunya? Iya. Kalau tidak adil ya kan. Ini ada sedikit ketidakadilan bagi menurut gue sih ya. Iya. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Kemenangan Timnas U17 melawan Timnas U17 Yaman yang prediksi kita akhirnya benar nih Bang Raden. Menang iya ya. kan? Tapi kalau skor salah nih kita nih. Skor salah. Cuma ya alhamdulillah Bang Raden. Ya. Maksudnya Timnas kita nih langsung lolos nih Bang Raden. Ya, betul. Oke. Timnas kita tadi sempat unggul nih Bang Raden di babak pertama 2-0 dan itu mengamankan poin banget nih, mengamankan posisi kita sebenarnya itu Bang Raden. Jadi kita ngomongin bahas babak pertama dulu Bang Raden. Ketika tadi Bang Raden setelah menonton pertandingan Timnas di babak pertama menurut Bang Raden gimana nih? Sebenarnya pertampilan babak pertama di 30 menit lahir ya, di 30 menit awal lah. Indonesia tampil banget menekan di jalannya pertandingan dan tentunya juga kita berhasil menciptakan peluang berbahaya. Sebenarnya kalau tidak offset bahkan kita sudah 4 gol di babak pertama. Dan benar saja apa yang gue prediksi bahwa taktik Coach Nova akan berbeda di pertandingan kali ini. Sebelumnya memang lawan Korea lawan yang sangat berat, jadi wajar saja dengan defensive counter. Dan kali ini kita membuktikan bahwa sebenarnya 3-4-3 ini bisa juga untuk melakukan penyerangan. Dan ini terbukti oleh dilakukan anak-anak di partai U17 melawan Yaman ini. Kalau dari sisi 15 menit lahir nih, justru kita bawa banyak kesalahan diri yang terjadi lagi waktu melawan Korea juga ya. Dan memang kalau dibicarakan memang mungkin atau udah letih atau gimana kita juga belum tahu ya. Karena starting line up-nya ini kan sama build melawan Korea Selatan gitu kan, tidak ada perubahan nama-nama di awal di 30 menit pertama dan satu babak lah yang membuat perbedaan. Dan ya memang harus lebih diperbaiki lagi untuk dari segi pertahanan kita, tidak bohong, masih banyak kekurangan. Tapi di laga ini kita lebih banyak bermain dengan cara sektor tengah. Evandra yang kelihatan hari ini. Ya, dan Nazral justru tidak kelihatan di hari ini. Tapi ngomongin di babak pertama strateginya Coach Nova ini lumayan berhasil Bang Raden. Bisa menghasilkan 2 poin. Itu pun ya walaupun dari kesalahan pemain-pemain belakang, tapi kita lihat tekanan-tekanan timnas Indonesia lumayan banyak juga dan berhasil Bang Raden. Oh ya. Oke, Bang Raden. Kita ngomong tadi pemain kita nih Bang Raden, kalau menurut saya salah satu yang paling mencolok itu yang sebelah kiri Bang Raden. Tadi siapa namanya? Zabi Goli. Itu menurut Bang Raden gimana nih? Ya dari awal ketika kemarin tadi kita live nih Will, lo kan ngomongin pemain kunci. Ya gue langsung menyebutkan Zabi Goli. Karena kenapa? Pemain tersebut memang mempunyai kecepatan, kualitas dari mengontrol bola dan shoot power juga luar biasa. Dan terbukti dia memanfaatkan peluang sekecil apapun. Gol pertamanya ada kesalahan dari pemain belakang dari Yaman. Ketika lepas bola kontrolnya dan dia langsung mendapatkan bola kontrol sedikit langsung shoot tanpa melihat gawang, itu adalah gol yang sangat luar biasa sebagai pemain muda dan layak banget menjadi gol indah untuk di Piala Asia tahun ini ya. Nah, pemain ini memang sudah terlihat waktu bakatnya di Bima Sakti di waktu di Piala Dunia di Indonesia, dan tinggal bagaimana terus berkembang di Persija Jakarta dan mendapatkan menit bermain di Persija Jakarta supaya lebih dapat lagi kepercayaan diri dia. Dan semoga saja nanti Zabi Goli juga. Tapi sayangnya ya gue juga agak bingung dengan Coach Nova ketika digantikan di babak kedua. Apakah entah masalah cedera atau mungkin kebugaran tidak terlalu fit sih. Itu aja dulu. Oke, Bang Raden, dengan keunggulan kita 2-0 di babak pertama cukup menenangkan kita sebagai penonton nih Bang Raden. Jelas. Iya, makanya kita udah yakin ya. Udah lumayan yakin, lumayan tenang lah Bang Raden. Nah, kita menunggu nih untuk di pertandingan kedua Bang Raden, mungkin ada instruksi lebih nih di locker room oleh Coach Nova Bang Raden. Saya mengira Coach Nova ini sempat saya lihat video di locker room lumayan tegas juga untuk mengasih instruksi. Dan mungkin saya menginstruksikan lebih kayak lebih tenang, lebih fokus, lebih itu sih mungkin yang menurut saya Bang Raden. Dan terbukti di babak kedua Bang Raden, kita cukup ditekan sama Yaman. Apakah instruksi Coach Nova ini belum berhasil dijalankan para pemain anak-anaknya Bang Raden? Ya kalau dilihat sebenarnya ini kan pemain muda ya. Kadang dengan unggul 2-0 Bill.
Jadi kepercayaan diri meningkat, tapi berlebihan menurut gue dengan cara dia mau mencetak gol juga lagi gitu. Akhirnya permainan terburu-buru. Akhirnya permainan terburu-buru dan langsung ke depan, kehilangan bola lebih cepat, dan disitulah momen untuk Yaman membuat peluang-peluang yang banyak untuk menciptakan gol ke gawang Indonesia. Dan memang kalau dibicarakan peluang yang cukup krusial, penalti yang kita juga bingung ya, penaltinya apakah itu di dalam atau di luar, karena nggak ada VAR kan. Karena kalau kita lihat itu posisinya emang kejadiannya itu di luar garis, Bang Raden. Sedikit di luar garis gitu kan. Atau mungkin dari penglihatan wasit tidak terlihat, tapi terlihat di dalam, ya udah itu keputusan wasit, Bang Raden. Ya itulah bentuk kepanikan menurut gue ya. Kepanikan dengan cara terus ditekan dan memang harus ada perbaikan lagi. Pada intinya Coach Nova sudah memberikan instruksi, tapi lagi-lagi memang pemain-pemain ya itulah usia muda yang masih harus terus berkembang ke depannya dan memberikan sedikit keputusan sedetik 2 detik itu jadi pilihan utama dari mereka gitu loh. Nah, terus kita lihat pemain depan kita nih Bang Aden. Udah lumayan ngos-ngosan nih di menit 50. Udah mulai bola-bola yang dikasih ke Merza gitu kan. Banyak yang tidak bisa dia kuasain Bang Aden. Salah satunya penguasaan bola yang akhirnya gampang direbut. Dan akhirnya diganti Bang Raden sama Josh Hollow. Dan ketika Josh Hollow masuk, apa mungkin pengaruh dari Josh Hollow ini dan akhirnya kita bisa membuahkan hasil keluar dari tekanan Yaman? Ya, salah satu faktornya itu ya. Sebenarnya perubahan taktikal di babak kedua itu pergantian pemain untuk penyegaran. Raffi Rashid masuk menggantikan di tengah Najaril, terus juga Fandi Ahmad menggantikan Jabi Goli. Sebenarnya hanya penyegaran, dan setelah masuknya Josh Holong, pemain kita mungkin ada stamina baru karena Josh Holong kan belum bermain di laga lawan Korea dan baru bermain kali ini. Tapi gue senang sekali dengan Josh Holong ini, dia membuktikan bahwa kedewasaannya sangat tinggi, Bill. Walaupun di kelompok usia muda. Sebenarnya dia penyerang ya. Jika dia mendapatkan peluang sekecil apapun, sebenarnya bisa saja ditembak sama dia. Sah ditembak, nggak jadi masalah karena dia seorang striker. Tapi dia sekian detik melihat Evandra yang sudah maju ke depan dan lebih luasa memegang bola, akhirnya diberikan umpan. Walaupun masih terblok nih sebelumnya sama kiper. Tapi ada rebound kedua lagi dari Evandra. Jadi inilah intinya proses pembelajaran di usia muda. Jadi kecil apapun ini kita tim, bukan satu pemain atau individual. Jadi masuknya Josh Holong memberikan tingkat kenyamanan bagi pemain-pemain belakang yang untuk membantu penyerangan. Mungkin kita ngomongin formasi yang kemarin kita bahas Bang Raden nih. Bang Raden ngebahas kira-kira formasi yang diterapkan ini melawan Yaman bukan defense nih posisinya. Ternyata betul ini dimainkan posisinya bukan defense nih formasinya. Dan terbukti hasilnya kita bisa meraih kemenangan dan lumayan banyak gitu kan. Bukan banyak lagi, 4-1 dan berhasil langsung lolos nih ya kan. Nah, terus Bang Raden, tunggu dulu Bang Raden. Ya, gua gini sih bilang, kalau kita lihat taktikal memang tidak ada perubahan nama di starting lineup awal. Taktikal juga 3-4-3. Cuman perbedaannya karena kualitas antara Yaman dengan Korea Selatan itu berbeda. Korea Selatan lebih mudah memegang bola, lebih gampang menguasai bola. Sedangkan kalau Yaman itu juga masih banyak melakukan kesalahan. Nah, di situ yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Indonesia di partai ini, babak pertama, babak kedua, terbukti banyak kesalahan juga dari Yaman. Dan kita memaksimalkan. Nah, kalau lawan Korea Selatan kita tidak bisa memaksimalkan karena pemain-pemain Korea Selatan juga pemain kecepatan, pemain tinggi-tinggi yang susah untuk dilewati. Jadi ya laga ini memang berbeda kualitasnya, levelnya dengan Korea Selatan. Jadi gua rasa benar-benar apa yang gua prediksi itu tepat sekali. Jadi 3-4-3 itu bukan hanya untuk bertahan, bisa saja untuk menyerang. Oke Bang Raden. Terus kita ngomongin dari wasit nih Bang Raden. Di babak pertama masih oke. Cuma ketika di babak kedua lah, masalah keputusan yang timnas Indonesia penalti. Bisa dapat kena penalti, lah kita masih itu penalti gitu kan. Mungkin wasit melihat itu penalti. Tapi pas yang kesini-sini Bang Raden, banyak pelanggaran yang harusnya kartu. Kenapa nggak dikasih kartu? 1-2 kali, mending 3 kali Bang Raden. Gue juga bingung ya. Sedangkan kan ini wasit itu pasti dipilih oleh FIFA karena lisensi FIFA. Harusnya walaupun di kelompok umur usia muda tidak ada tembang pilih kasih. Dan kalau memang itu pelanggaran yang cukup fatal, ya harus kartu kuning atau kartu merah. Karena gue lihat tadi kapten tim sudah mendapatkan kartu kuning kan. Dan dia melanggar dari satu pemain dari Indonesia, itu pelanggaran cukup keras. Harusnya itu kartu kuning kedua, harusnya kartu merah Yaman ini. Tapi ternyata wasit tidak memberikan kartu merah. Makanya ini kan berarti bentuk menurut gue sedikit ketidakadilan bagi para pemain. Bahkan pemain-pemain langsung protes dari Indonesia. Oke, di situ yang pertama. Yang kedua adalah dari titik putih penalti yang didapatkan dari Evandra. Itu Raffi Rashid juga sudah lewat dan bolanya sudah lewat, tapi kakinya kiper
dia masuk kena bagian betisnya. Makanya di peluit jadi pelanggaran dan menghasilkan penalti buat kita. Dan itu wajar saja kalau misalnya mendapat kartu. Minimal kalau memang tidak merah ya kartu kuning. Tapi tidak ada kartu kuning. Dan ini berarti menurut gua ketidakadilan yang diterapkan di kelompok umur 17. Harusnya wasit yang dipilih ini mau baik kelompok umur manapun tidak boleh timbang kasih. Karena kalau kita terus begini nanti kapan mau majunya? Kalau tidak adil ya kan. Ini ada sedikit ketidakadilan bagi maksud gue sih ya. Iya, saya pikir karena ini kali Bang Raden namanya U17 gitu kagak tega gue kasih kartu merah. Saya pikir itu. Iya, nggak bisa begitulah. Itu kan wasit itu udah dia udah pakam hukumnya, hukum FIFA-nya udah ada. Kalau memang pelanggaran seperti ini harus kartu, kalau pelanggaran ini enggak gitu kan. Cuma memang di laga ini ya untungnya Indonesia tidak terlalu berpikirkan wasit, tapi berpikirkan cara permainan tersendiri. Dan untungnya kita terlepas dari tekanan Yaman di babak kedua. Setelah babak kedua 2-1 dari Yaman itu sebenarnya kita tegang juga. Banyak banget kesalahan. Banyak kesalahan sendiri dari Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah dengan kejadian penalti itu membuat kayaknya pemain-pemain juga lega dan akhirnya terbuka mata untuk bermain lebih santai, lebih tenang karena jumlah gol sudah bertambah gitu kan. Gol ketiga itu sangat penting Bang Raden. Sangat penting untuk banget meningkatkan kepercayaan diri para pemain kemarin tadi Bang Raden. Iya. Oke, terus kita ngomongin nih Bang Raden. Kira-kira nih Bang Raden, kemarin menang 1-0 aja dikomentarin. Ini kita menang 4-1 nih. Apalagi komentarnya, Be? Dikomentarin gak kira-kira? Pasti ada komentar. Tapi sudahlah ya, maksud gua kita bolehlah berkomentar dalam sepak bola, bolehlah mengkritik. Tapi saat ini kita menang 2 pertandingan loh. Bukan 1 pertandingan yang kita ini levelnya Asia, ya, bukan levelnya AFF. Oke? Jadi kalau kita sudah menang 4-1 dengan gaya penerapan bahwa ini menyerang, bukan bertahan lagi, dan membuktikan kualitas pemain-pemain di lapangan tidak kalah dengan pemain-pemain Asia lainnya, berarti menunjukkan bahwa memang Coach Nova ini membuktikan bahwa kualitas dia sebagai asisten pelatih Sintayong. Karena yang selalu dicerminkan adalah gara-gara asisten pelatih Sintayong. Kenapa ujung-ujungnya STY itu sudah tidak melatih timnas lagi loh. Ya. Jadi kita tidak boleh namanya membawa nama-nama dia terus. Yang selalu dikata namanya dijelekkan gitu. Kita tidak boleh. Harusnya ya sudah, kalau memang faktanya bahwa Coach Nova saat ini melakukan serangan lebih bagus juga, ya kita terima. Gitu kan. Walaupun kita kalah, walaupun kita bertahan dengan cara menghadapi Korsa seperti itu, ya kita harus terima, justru mensupport. Berarti itu kan kita levelnya sudah sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya waktu U16 yang dulu kita pernah dibantai 9-0 lawan Korea dan kita sulit bersaing di lawan Asia lainnya. Ya inilah yang harus kita terus gaungkan. Ya udah kita dukung aja timnas kita. Kalau memang perlu dikritik ya betul kita kritik. Kita mungkin kritiknya dalam sedikit kata mungkin perbaikan, bukan kita menjerumuskan menyalahkan pelatih atau menyalahkan pemain. Itu tidak, menurut gue tidak wajar sih. Ya soalnya tim kita ini tim U17 Bang Raden yang masih banyak banget pembelajaran, jam bermain segala macam, wajar. Ya, jadi takutnya gini, Bill, karena udah seseorang itu sudah terbiasa di Eropa yang melihat pemain bahwa umur 8 tahun 9 tahun tuh levelnya sudah bagus gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri kita lihat liga kita juga. Liga kita harus melihat, kita harus fakta di lapangan di liga kita seperti apa, pembinaan usia muda seperti apa, belum terstruktur rapi gitu loh kan. Jadi kita harus melihat lihat dari situ. Bahkan kadang kalau kita mencerminkan SSB sebetulnya juga itu biaya pribadi, bukan PSSI yang menanggung, tapi mereka pribadi. Jadi kan itu bentuknya harus ada perbaikan lagi di sistem gasutnya yang dibawa pelan-pelan. Mungkin kita juga bukan hanya sekedar mengkritik mungkin Bang Raden, tapi bertindak. Ya, betul. Ya, bertindak untuk perbaikan anak-anak muda kita agar bisa perbaikan timnas kita juga lah ujung-ujungnya. Ya Bang Raden. Oke, kita lanjut untuk next pertandingan timnas kita yang udah lolos, dipastikan lolos Bang Raden ya. Lanjutkan melawan Afghanistan. Nah, menurut Bang Raden nih, kira-kira nanti melawan Afghanistan, kalau menurut gua dengan hasil 2 kemenangan ini udah memastikan Indonesia lolos ke fase berikutnya dan kemungkinan juga lolos ke final Piala Dunia. Gua rasa Coach Nova akan memainkan pemain-pemain lapis untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain di bench ya. Dan ini juga bentuk membuktikan bahwa sebagai pemain di bangku cadangan bisa bersama levelnya dengan pemain-pemain inti yang ada di lapangan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pemain-pemain tersebut bisa saja starter di laga fase berikutnya. Karena pastinya pemain-pemain juga ingin memberikan terbaik untuk Indonesia. Enggak boleh kita ragukan lagi. Tinggal bagaimana mungkin dari segi taktikal aja sih melawan Afghanistan. Karena Afghanistan juga kalah lawan
Yaman 2-0. Nah, kita bisa menang lawan Yaman berarti kita bisa memberikan minimal kita menang 1-0 atau mungkin kita seri, itu masih bisa wajar. Setidaknya kita nggak kalah di grup ini. Gue masih yakin itu bahwa kita tidak akan kalah di grup ini. Iya. Oke, Bang Raden, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini aja, Bang Raden, ya, untuk pembahasan timnas, karena pembentukan di usia U17 ini sangat-sangat penting, Bang Raden, gitu, karena untuk membuat motivasi para pemain-pemain muda kita, Bang Raden. Apalagi mereka hingga lolos nanti nih masuk ke Piala Dunia, Bang Raden. Itu benar-benar sangat penting, gelar yang mereka raih untuk meningkatkan motivasi agar nanti di senior bisa lebih tinggi lagi motivasinya dan berani untuk keluar negeri, untuk bermain di luar negeri. Iya, itulah kenapa sebabnya selama ini kita dukung juga Bang Raden timnas U17. Wajib kita mendukung, mau di kelompok umur 17, 20, 23 dan senior. Wajib kita memberikan dukungan kita sebagai supporter. Kalau memang perlu dikritik, kita perlu kritik, tapi kritik itu sewajarnya, bukan menjerumuskan ke satu personal atau mungkin menghujat pemain, itu tidak boleh. Kalau buat gue pribadi ya. Mungkin terakhir Bang Raden, pesannya untuk timnas kita untuk bertanding besok-besok dan lagi, Bang Raden. Tetap fokus di lini pertahanan, masih waktu banyak perbaikan yang harus dilakukan, dan terutama untuk di bagian depan lebih tenang lagi dalam mengontrol bola atau mencari celah untuk possession, karena kita tadi ada beberapa peluang sebenarnya tapi masih belum bisa dimanfaatkan. Dan untuk ya kalau kiper sudah nggak diragukan lagi, Davasya walaupun kebobolan penalti nggak mudah ya. Dan gua rasa Davasya mungkin akan di bangku cadangan, digantikan oleh kiper lain karena memberikan kesempatan. Bukan kita meremehkan Afghanistan, tapi kita dengan kompetisi waktu yang sangat berdekatan itu akan stamina terkuras, Bil. Apalagi U17 gitu kan. Jadi ini wajar saja kalau nanti lawan Afghanistan pemain-pemain levelnya berbeda dengan inti, dan kita tidak boleh namanya menjerumuskan atau wah, ngapa nggak yang dimainin inti, jangan seperti itu. Kita tetap mensupport aja Indonesia, baik menang maupun kalah ya. Intinya mau menang mau kalah kita wajib mensupport Indonesia karena kita adalah negara Indonesia. Semangatin terus timnas kita nih, baik U17, U21, U23 dan senior kita, terutama jangan lupa juga kita support terus nih Liga 1 BRI, Bang Raden. Gaungkan Liga 1 semakin maju ke depannya. Iya, boleh kita dukung Liga luar. Boleh hak-hak kalian. Cuma tetap kita tidak lupa sama Liga 1 juga, karena terciptanya pemain-pemain U17 ini juga termasuk dari Liga 1 juga. Itu, Bang Raden. Oke, mungkin gitu aja. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Raden Story, di like, di komen, dan di share. Dan thank you untuk semua yang udah stay di Raden Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.